Okay, good afternoon and good morning, student. So, thank you so much for joining in this class today. Um, Before we start in our class today, um, I would like to choose all of you to lead an open prayer. I choose Randy. Would you mind to lead an open prayer? Okay, thank you so much, Randy. So, and then I would like to um, check your attendance. When I call your name, please raise your hand which says I'm present, Mr. Asela, Andreani, Seni, Dila, Andela, and Randy. Oke, jadi hari ini semuanya hadir ya. Nah, kali ini Mister akan um, menjelaskan satu materi yaitu tentang simple present tense. Minggu lalu kan kita udah membahas tentang uh, part of body ya. Mister mau nanya, apakah masih ingat dalam bahasa Inggris apa-apa saja dari part of body? Iya, bisa sebutkan contohnya? Iya, ears ya, ears, and then mouth, and nose, eyes, and then hair, and then body, and hands. Itu semua termasuk part of body dalam bahasa Inggris. Kemudian kita lanjut ke materi baru yaitu tentang simple present tense. Ada yang udah tahu apa itu simple present tense? Oke. Nah, kita mulai dari pengertiannya dulu. Jadi, simple present tense adalah ungkapan atau bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan, fakta umum, atau kejadian terjadi secara rutin atau berulang-ulang. There is not a simple present tense is talking about that's many words dalam bahasa Inggris yang digunakan menyatakan kebiasaan habit or habits. Kemudian kita lanjut ke rumus dalam simple present tense yaitu terdiri dari 3. Yang pertama itu ada positif, negatif, dan interrogatif. Nah, rumus dari positif itu apa? Yaitu subject plus verb 1, kemudian verbnya bisa ditambah s dan es. Contohnya, I read a story in the books and then he goes to school. Jadi di sini I read a story in the books artinya adalah saya menulis sebuah cerita di dalam buku. I sebagai subjek, write sebagai write a story sebagai kata kerja, dan in the book sebagai objeknya. Ini contoh yang kedua, he goes to school. He sebagai subjek, goes to sebagai verb 1, verbnya, and then school sebagai objek. Oke, kita lanjut ke rumus yang negatif. Apa sih rumus dari simple present tense yang bersifat negatif? Yaitu subject plus do or does and plus not and then plus verb 1. Nah, perbedaan dari rumus simple present tense yang positif dan negatif terletak pada kata not. Kemudian kalau negatif ada kata tambahan do atau does. Ya, do digunakan untuk subjek yang I, you, they, we. Sementara does digunakan untuk subjek yang jamak, misalnya she, he, it, dan seterusnya.
Oke, kemudian kita lanjut ke contohnya. I do not, atau disingkat I don't eat an egg for breakfast. Contoh yang kedua, he doesn't not or doesn't watch television every night. Artinya adalah tidak men- saya tidak makan telur setiap pagi. Jadi saya sebagai subjek do not atau berdasarkan rumus. Kemudian eat and eat sebagai kata kerja dan eggs for breakfast adalah objek principles-nya. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. He doesn't watch television every night. He sebagai subjek dan doesn't itu sebagai ungkapan yang tidak. Kemudian watch itu kata kerja atau verb one-nya. Television every night. Television every night itu adalah objek prinsipalnya. Kemudian kita lanjut ke interrogative. Interrogative itu apa sih? Interrogative adalah ungkapan yang kita gunakan untuk menanyakan sesuatu. Dalam kalimat dalam bahasa Inggris, jika kita ingin bertanya, misal buat kalimat tanya, ya kita harus menggunakan kalimat interrogative. Ya, dan di sini kalimat interrogative dari simple present tense adalah dengan rumus do atau does, kemudian plus subject, kemudian plus verb one. Contohnya, do they write the story for you? Do she go to school? Do they write the story for you? Artinya adalah apakah mereka menulis story dari untukmu? Ya, di sini do itu di awal karena mengikuti rumus, kemudian baru diikuti subjek. They write a story, kemudian lanjutkan dengan verb one, kemudian lanjut ke object principles dan principlesnya. Kemudian ini does she go to school. Mengapa pakai does? Tadi Mister sudah jelaskan kalau pakai does yang subjeknya berupa she, he, it, ya. Jadi di sini memakai does she go to school? Does sebagai um, bentuk kata tanyanya, kemudian dilanjutkan she sebagai subjek, and then go to school, go to sebagai verbnya, dan school sebagai objek prinsipalnya. Dan apakah kalian sudah paham? Oke, kita lanjut ke soal simple present tense. Karena kalian sudah paham, Mister akan kasih homework, and you have to write the answer of this assessments in your home. Jadi ini PR untuk di rumah. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mister harap semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat, dan tentunya in the next time kita akan bertemu lagi dan menjelaskan materi ini. Oke, sebagai penutup, Mister mau salah satu memimpin doa. Oke, baik. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Oke, anak-anak, terima kasih atas partisipasinya. Thank you so much and see you in the next time. Bye. Gitu doang.